Kalau orang ingat Jakarta, ya ingat Persija gitu. Iya. Ingat Persija, dia kebanggaannya Jakarta. Betul, gitu. betul. Dengan banyaknya kolaborasi, dengar-dengar nih Kak aku katanya ada kejadian yang menggemparkan nih Kak Ajis. Apa tuh? E-sports ini kan makin berkembang Iya. dan fansnya makin banyak dan turnamennya juga makin banyak dan besar gitu. Sponsor makin banyak. Jadi Betul. bukan tidak mungkin gitu. Jadi Lebih daripada pemain sepak bola ya. lebarkan sayap, Persija bukan hanya sepak bola. Persija eSport hadir untuk generasi Z. Bersama saya, Harlin Raharjo, CEO Persija eSport. Saksikan di Lensor Podcast. Halo Mitra Olahraga Welcome back di Lensor Podcast. Bersama saya Ratu dan rekan saya si Mr. Bejo. Apaan tuh Bejo? Bertahan jomblo. Astaga. Saya Zaria, tentunya hanya di Lensor Podcast, tempatnya berbagi kisah inspiratif dari sisi lain para olahragawan. Dan Yes. karena hanya di Lensor Podcast, Saatnya olahraga yang bicara. Lebih semangat lagi. Harus lebih semangat lagi karena hari ini adalah sebuah kebanggaan Ya, untuk lensa olahraga. Kita kedatangan seorang yang sangat penting bagi Persija Jakarta. wow. Aduh, memorinya indah sekali. Kayaknya kalau main Persija gimana gitu ya? Kenapa? Enggak, memang Persija itu memiliki karisma sendiri, Kak. Iya, gitu. iya. Jadi, tapi ini bukan ngomongin tentang klubnya, kita... Bukan ngomongin tentang itu juga? enggak. Mantan pemainnya enggak juga? Enggak. Oh, bukan. Enggak, jangan ke sana, yuk fokus. Melainkan Persija yang ikutan dunia e-sport nih, Kak Ajis. Betul sekali. Persija saat ini sudah menyesuaikan transformasi ya ke dunia digital. Salah satunya fokus kepada e-sport. Nah, kita akan tanya-tanya dan akan kulik-kulik. Karena di sini sudah ada CEO dari Persija e-sport dan juga ada Head Operation Persija e-sport juga langsung kita ada. kenalin yuk. Ayo. Ini dia Pak Harlin Raharjo dan juga Marsha Abimantra. Ini dia. Makasih ya udah nyempetin dateng. Wow. Gimana kabar sehat? Sehat. Sehat ya, Kak. Alhamdulillah, sehat. Baju udah keren nih. Nah, iya nih. Beli dong. Pak, tapi ini biru sih, Pak. Hah? Ini biru nih. Iya nih. Waduh, salah kostum Jadi nih. next time mesti pakai ini semua nih. Wah, amin. Harusnya sih, Pak. Iya. Harusnya hari ini kita pakai baju itu juga nih, Iya, Pak. iya. Kita tunggu ya, Pak. Ya. Mungkin ada di mobil, Pak. Bisa langsung Gampang kita nanti pakai. langsung dikirim. Langsung dikirim. Catat nomor nanti langsung. Oke, baik. Siap. Oke, Pak Harlin, aku mau nanya nih Pak, kenapa sih sekarang Persija khususnya jadi tertarik di dunia e-sport? Awal mulanya gimana dan cikal bakalnya itu seperti apa? Ya. Ya, jadi awal pemikirannya adalah Persija itu sebagai klub sepak bola Oke. itu sudah mempunyai brand yang sangat kuat. Ya. Persija semua orang tahu lah. Yes. Kita ngomong Persija, oh klub sepak bola. Yes. Tapi di dalam zaman digital ini, digitalisasi saat ini yang begitu cepat, Persija mesti adaptasi. Jadi kita harus ikut di dalam proses digitalisasi itu gitu. Dan kita juga melakukan diversifikasi. Kita ingin melihat bahwa brand Persija ini bukan hanya diasosiasikan dengan sepak bola, tapi kita juga coba masuk ke dalam olahraga yang lain gitu. Kita cuma berpikir gitu. Dan olahraga yang sangat dekat dengan digitalisasi tadi adalah e-sports. Dan kita juga melakukan studi banding ya, benchmarking dengan klub-klub di Eropa yang lain seperti Barcelona, PSG, dan juga rekan-rekan klub kita di Indonesia itu sudah banyak yang juga masuk ke cabur ini yaitu e-sport ini. Oke. Dan kita akhirnya memutuskan ya kita sudah waktunya nih kita masuk ke e-sports. Jadi ini adalah realisasi dari mimpi kita untuk maju atau berkembang ke dalam bidang yang beyond sport, beyond soccer dulu, beyond football atau beyond soccer, beyond football di e-sport. Nantinya kita akan maju lagi yang beyond sports. Jadi kita ingin brand Persija ini sebagai brand
lifestyle, terutama kebanggaan dari orang-orang Jakarta. Jadi kita kalau plesetannya nih Persija kan PSG gitu. PSG itu singkatan dari Pride and Soul of Jakarta. Keren. Jadi nanti kalau orang ingat Jakarta, ya ingat Persija gitu. Ingat Persija, dia kebanggaannya Jakarta. Betul. Nah, jadi kita mulai nih e-sports ini, kita masuk situ sebagai langkah awal kita juga untuk melebarkan sayap dan memperkuat eksistensi kita di digital. Wah, ini menarik banget ya Kak Ajis ya. Berarti Persija tidak hanya sebagai klub, tapi mereka juga care akan supporter dan orang-orang yang menaruh perhatian kepada Persija itu sendiri. Makanya dibuatlah platform e-sport ini, Kak. Iya, betul. Iya, bikin e-sport. Wah. Nah, Gitu. tapi kalau dari dukungan, ini kan kalau Persija Jakarta sendiri kita udah tahu nih besar sekali ya dukungannya. Kalau di e-sport sendiri dari manajemen gimana sih? Ya, Dukungan untuk e-sport. manajemen justru mendorong kita untuk berkembang ya, karena kita ingin memperluas fanbase kita juga. Kita nggak pengen yang fansnya Persija ya itu aja. Sekarang udah luas ya dengan Jakmania dan lain-lain. Kita salah satu supporter yang terbesar gitu. Tapi nggak cukup gitu. Kita pengen lebih luas lagi. Apalagi untuk menjangkau generasi Z ya, generasi yang muda-muda ini, Gen Z ini. Ini adalah supporter kita yang masih panjang gitu. Nanti mungkin 5 tahun lagi dia udah naik, udah menjadi sekarang masih sekolah, nanti jadi mahasiswa, nanti kerja. Nah itu kita ingin dekatin gitu. Dan juga spirit dari e-sports ini ternyata nggak jauh dari sepak bola gitu. Dan ternyata juga fans existing Persija itu suka juga, banyak juga yang suka e-sports, yang main e-sports, yang main game atau ya main e-sports. Jadi kita merasa nih sangat sangat cocok dan bisa bersinergi dengan baik. Itu kan dari Pak Harlin. Nah, kalau dari Bang Marsha nih. Bang Marsha nih. Betul sih, setuju sama Pak Harlin. Apalagi mungkin sebelumnya nih Jackmania punya tim favorit sendiri di e-sports yang udah ada lah mungkin di liga-liganya, contoh PUBG Mobile atau Mobile Legends. Nah, ketika Persija e-sports hadir tuh mereka langsung oke deh, udah ada Persija e-sports nih, gue jadinya dukung Persija gitu ya. Asalnya mereka dukung tim yang lain karena Persija e-sports belum masuk gitu. Dan betul juga, kita juga mau melebarkan sayap juga mungkin yang awalnya mereka nggak nonton sepak bola gitu kan, anak-anak muda yang Gen Z bahkan di bawahnya tuh kurang begitu menonton olahraga lah ya, nggak kayak kita zaman dulu ya, semua olahraga. Kan mereka di YouTube lah nonton orang main game dan lain sebagainya. Nah itu coba buat kita ibaratnya rangkul juga lah dengan adanya Persija e-sports ini. Nggak cuma sebagai tim dalam arti kita bertanding, tapi juga sebagai komunitas gitu yang mewadahi orang-orang yang memang mereka hobi main game dan mereka kebetulan mendukung Persija juga di sepak bolanya dan orang-orang Jakarta, betul, jadi Pride and Soul of Jakarta gitu. Keren sih itu. Tapi menarik sih tadi kan Gen Z memang banyak juga yang tidak aware dengan sepak bola, apa sih sepak bola segala macam, lebih suka main game dan segala macam untuk menggiring akhirnya jadi kenal Persija, salah satu adalah e-sport ini juga kan. Itu sesulit apa sih memperkenalkan itu dan akhirnya sampai banyak Gen Z juga akhirnya aware dengan Persija? Sebetulnya nggak begitu sulit karena seperti yang tadi Pak Halis sudah bilang, Persija brandnya tuh kuat gitu. Jadi meskipun kita baru di e-sports, tapi Persijanya sendiri udah well known gitu. Tinggal maksudnya kita arahkan bahwa oke, kita punya yang versi gamenya nih, yang versi e-sportsnya tuh yang mungkin lebih relate gitu buat Gen Z gitu. Tapi sebagai head operation ada nggak sih kendala-kendala yang sekiranya biarpun Persija sudah kuat untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, apalagi sebagai pelopor tentunya ya Pak, itu kan pasti ada kendala-kendala nih. Kendala yang paling sulit itu apa tuh ya Kak? Untuk memperkenalkan ke Gen Z atau ke orang yang memang sudah cinta Persija tentunya? Mungkin sebenarnya kalau menurut saya nih, untuk ketika kita memperkenalkan sesuatu yang baru, meskipun Persija mungkin kesulitannya orang berpikir bahwa ini hanya Jakarta aja gitu, padahal Persija e-sports itu lebih luas gitu kan Pak. Yang kita mau cakup tuh bukan hanya orang yang ada di Jakarta, Jackmania, tapi di luar dari itu fans e-sports lah, orang-orang yang senang main game, itu yang mau coba buat kita rangkul. Jadi semoga sih attachment-nya bukan hanya terhadap Jakartanya aja, tapi bahkan ke lebih luas lagi gitu gamers-gamers. Kalau dari segi bisnis development-nya seperti apa sih ke arah kedepannya Persija e-sport ini? Ya, jadi kita berkembang terus lah ya, pemikirannya tuh dinamis gitu.
Jadi kita di awal-awal dulu melihat opportunity di divisi Valorant. Karena kebetulan waktu itu kita punya punya channel ke suatu tim yang memang waktu itu tidak bertuan lah. Terus kita dengan mengambil opportunity itu mengakuisisi dan ternyata tim itu lumayan bagus gitu. Jadi pada saat kita ambil itu kita langsung launching di bulan Maret, tahun ini ya, akhir Maret tahun 2022 ini. Dan tim tersebut langsung ikut kejuaraan Valorant namanya VCT Asia Pasifik gitu. Dia langsung lolos ke sana gitu. Dan itu lumayan lah, kita bisa peringkat 5 ya kalau nggak salah ya. Wow. Nah, jadi hebat loh itu. Peringkat 5 loh, padahal baru. Iya, jadi kita waktu itu masuknya lihat opportunity gitu. Karena di e-sport ini kan selain tim yang kita bina, tapi kan juga ada bisnis model lain. Jadi misalnya game publishing atau game developer gitu. Kemudian ada juga event organizers tadi yang masa related to community gitu. Kita community developer bisa juga nanti kita bisa masuk ke lifestyle dari e-sport itu sendiri gitu. Jadi opsinya masih terbuka buat kita di business development dinamis. Tapi tentu kita ingin punya tim yang bisa jadi kebanggaan fans kita juga. Nah, ini sedang kita untuk tahun ini kan semua kompetisi sudah mau akhir gitu ya. Udah berjalan. Jadi tahun depan nih kita akan membentuk tim yang nanti bisa jadi kebanggaan Persija juga. Jadi nama Persija itu tetap jadi kebanggaan gitu. Jadi timnya nggak sembarangan lah gitu. Ya, tentunya pasti nggak bakalan sembarangan juga sih ya Pak Ardin. Soalnya kan persaingan ketat nih di industri e-sport. Cara menanggapinya itu dari Pak Ardin sendiri bagaimana? Ya, kalau saya lihat sih industri e-sports kita tuh makin bagus ya, makin banyak persaingan, kompetisi itu justru makin menarik gitu. Dan, suka tantangan jadinya. Jadi kalau ada orang yang ngikutin malah jadi suka nih. Iya, makin ter-challenge dan dengan makin semaraknya itu exposure-nya juga makin besar kan. Dan kita kan juga sebagai Persija lah yang tadi brand name-nya sudah sangat kuat, itu menjadi daya tarik sendiri gitu. Jadi ya kita nih harus jeli juga nih, kita melihat pemain-pemain e-sports yang bagus mana tim yang bagus mana, yang bisa kompetitif mana. Dan talent scouting kita nih di bawah Mas Marsa nih udah bekerja nih. Jadi nanti mungkin di akhir tahun atau awal tahun depan kita tunggu aja nih gebrakan dari Mas Marsa nih. Siapa yang bakal ditarik? Siapa bakal ditarik? Nggak bisa dibocorin sekarang tuh. Belum bisa. Katanya suka tantangan. Bocorin lah biar lawannya ada kisi-kisi sedikit gitu mungkin Pak Harlin. Biar surprise. Biar surprise. Baik. Boleh. Tapi kalau boleh tahu ini Persija e-sport sendiri udah concern di apa aja sih game-gamenya? Ya mungkin kalau Persija e-sport sendiri tuh terakhir kan kita punya divisi Valorant. Dan itu sebenarnya divisi Valorantnya untuk tahun depan tuh kita belum bertanding karena baru saja merubah sistem liganya gitu di Valorant. Dan karena kita lihat marketnya pun ternyata banyaknya di mobile nih yang fans-fans kita. Oleh karena itu ya kita mau buka yang divisi mobile kan di coming on early next year gitu. Mudah-mudahan di Januari bisa kita launching yang mobile-nya. Nah, sementara di mobile sendiri kan ada banyak game nih. Kita bisa lihat ada Free Fire, ada Mobile Legends, dan ada PUBG Mobile gitu. Nah, salah satu dari game itulah yang akan nantinya kita pilih dan kita luncurkan gitu divisinya. Bahkan kan ada event Liga 1 kalau nggak salah ya, Pak? Ya. Betul. Tapi Persija belum ada ya? Kita saat ini belum. Belum ya? Jadi mungkin tahun depan kita juga mempertimbangkan akan ikut juga. Tapi dari nama-nama game yang tadi disebutin, itu kan berarti segmentasinya tuh C, B, A ya? Meliputi semua kalangan ya? C ke B, B ke A, A ke B, B ke C ya Pak ya? Wow, berarti e-sportnya Persija sayang banget. Kenapa? Sama seluruh masyarakat, dirangkul semua tuh. Semua dong harusnya. C, B, A, A, B, C. Wah, karena kalau misalnya kita lihat game PC itu sebenarnya BKA kan. Karena BKA, ya betul. Biasanya kalau kita mau bertanding atau even main game aja kita harus punya PC. Tapi balik lagi bahwa fans kita tuh masif banget nih dan banyak kan mainnya tuh di game mobile. Nah, ini keren nih. Tentunya ya pasti kita aku suka ini Kak. Game mobile. Biasa kan orang lebih cenderung picky ya. Maunya yang targetnya udah jelas-jelas aja lah yang bakal purchase lalala. Ini ternyata
bener-bener keren, gak ada niatan jadi brand ambassador Kak. Ini maksudnya buat lu ya ceritanya. Enggak, maksudnya atau biar gimana ya? marketnya tuh, enggak kan ada marketnya. Oh, brand ambassador nggak mesti Kalau Mbak Jack sendiri pemain marketnya dong. gimana nih Kan Mbak? Kalau bertanya. marketnya seperti apa? Ayo, lu gimana nih? Enggak kan bertanya boleh dong Pak. Tapi emang ampuh sih cara itu dengan adanya brand ambassador ataupun dari ya atlet terkenal atau pemain terkenalnya segala macam gitu itu juga emang salah satu Tentu, yang buat apalagi kalau ngedongkrak. kita lihat e-sports tuh bangun dari ibaratnya itu mimpi zero to hero lah. Banyak Iya. Yes. kalau kita lihat berkembangnya e-sports di Indonesia ya, dari awal Mobile Legends rilis tuh zero to hero, kita lihat Just No Limit misal. Iya. Atau dari PUBG Mobile, Zuxi Luxi, si kembar nih yang out of nowhere juara dunia. Nah, memang kita butuh sosok itu gitu yang menurut saya tuh bisa merangkul masyarakat bahwa dengan adanya e-sports tuh membuka banyak kesempatan loh gitu. Oke. Pak, ini kan yang kita ketahui Bapak Anini Bakri juga punya saham di salah satu saham e-sport ya, di Onyx e-sport kalau nggak salah ya Pak ya. Ini salah satu Oh iya, saya baru Pak tahu Arlin tuh. juga. Iya. Pak Arlin ini salah satunya terinspirasi juga Pak atau gimana? Ya pasti ya banyak orang yang tertarik untuk invest di e-sports ya, karena Iya. e-sports ini adalah mungkin kita bisa bilang yang nanti di masa depan ini sports yang paling berputar duit paling banyak gitu. Karena Kedepan ini ke depannya nih, apalagi masuk ke digital nanti metaverse Betul. dan lain-lain Wah, itu gitu luar ya. Itu akan luar biasa. Jadi pasti banyak orang yang berpikir seperti itu. Ya termasuk kita ini juga melihat nih, ini adalah potensi selain dari potensi dari mengembangkan fanbase, tapi juga potensi bisnis yang luar biasa. Dan kita memang berangkatnya dari ya tadi balik lagi ke brand Persija. Kita lihat nih brand Persija Udah kalau kita bangkitkan dengan masuk kita ke e-sport dan lain-lain, ini akan jauh lebih luar biasa dibandingin yang mungkin klub lain gitu. Betul. Tapi memang kita baru lah, kita Iya. masih anak bawang lah, mesti banyak belajar nih, mesti banyak belajar. Tapi peluangnya besar. Peluangnya besar, jadi ya itu kita lihat opportunity di masa depan itu sangat luar biasa dan bukan tidak mungkin nanti dengan e-sports ini kita bisa masuk ke banyak divisi tadi yang seperti Mas Marsha bilang gitu. Tapi ya nanti kita lihat lah bagaimana. Jadi bukan hanya sekali lagi bukan hanya tim, ya. Kita ngelihat potensi-potensi yang lain tadi seperti game publishing, community, bahkan juga edukasi. Jadi kita melihat nih masa depan ini kebutuhan human resource-nya di e-sports itu besar sekali. Selain dari yang main tapi yang bikin juga. Betul. Terus yang lain-lain juga kan. Itu kan perlu keahlian khusus. Kita malah kemarin berpikir dengan kolaborasi dengan salah satu developer terbaik ya di Indonesia untuk mengembangkan human resource ini bekerja sama dengan universitas perguruan tinggi gitu. Jadi supaya nanti makin masif gitu dan Indonesia ini bukan hanya sebagai pengguna tapi juga sebagai produsen gaming gitu. Oh, ada rencana berarti Pak Persija untuk Ya kita secara strategik juga mau arah situ gitu. Oke. Berarti tidak menutup kemungkinan juga untuk membuka divisi-divisi lain ya Pak ya? Iya. Ya, seperti itu ya. Kira-kira divisinya nanti seperti yang disebutin tadi atau akan mengikuti sejalannya waktu berkembang? Ya, kita lihat e-sportnya Persija kita ini? lihat opportunity. Yang tadi seperti Mas Marsha bilang kan bahwa sekarang fans Persija tuh banyak main di mobile. Iya, Itu opportunity juga kan, apalagi kita di media sosial kita juga seringkali dikejar-kejar terus kapan nih masuk mobile. Nah, kita Ya, lihat itu itu betul. suatu yang menurut saya suatu kebutuhan lah. Jadi kita coba nanti ke arah situ gitu. Sementara untuk divisi lain bukan tidak mungkin nanti setahun 2 tahun ke depan ternyata ada yang booming gitu. Kita buat kita juga gitu. Oh, jadi ngikutin perkembangan ya Pak. Ya, kita sih sangat dinamis ya. Ini digital ini kan cepat nih. Perubahannya cepat. Jadi kita harus bisa ikut nih, harus bisa catch up gitu. Betul. Lagi tren berubah hampir tiap hari, Iya. ada tren baru. Iya. Jadi ya kita tetap harus bisa adaptasi lah. Iya. Jadi emang kuncinya Persija Esport tuh dua kata, adaptasi sama kolaborasi. Itu ya Pak. Ya? penting. Adaptasi dan kolaborasi. Bicara kolaborasi, sejauh mana Pak kolaborasi mungkin dengan pihak-pihak lain Pak, untuk mengembangkan e-sport di Persija sendiri? Kita nggak bisa hidup sampai sekarang nih kalau nggak kolaborasi gitu. Jadi sejak berdiri pertama kita kolaborasi dengan Persijanya sendiri, Persija Induk tuh kita wajib berkolaborasi kan. Mulai dari
pemain Persija juga Iya, yang main itu iya. ada gitu. Oh, ada juga ya. Terus juga medianya dan lain-lain. Terus kedua, kita membangun community ini tidak mungkin kalau kita nggak kolaborasi. Mungkin nanti Mas Marsha bisa cerita sedikit mengenai pengembangan community di e-sport. Kemudian juga untuk pembentukan tim nih kita perlu kolaborasi. Jadi Iya, betul. kita mesti cek juga sama pemain, pelatih segala macam yang eksis ya. Yang ikut main juga ya. Ikut main juga gitu. Nah, dengan kolaborasi itu terbentuklah tim kayak kemarin Valorant tuh. Itu kita kalau nggak kolaborasi kita nggak bisa bentuk tim yang bagus. Seperti kemarin gitu. Jadi memang apalagi di digital ini ya adaptasi sama kolaborasi itu sangat penting gitu. Yep. Contohnya kayak beberapa waktu lalu tuh kita membangun event community gathering bersama dengan komunitas, itu kita kerjasama kolaborasi dengan Tokopedia. Oke. Gitu. Jadi Tokopedia pun cukup ibaratnya concern lah terhadap komunitas gaming gitu di Indonesia. Kebetulan di situ Persija Esports hadir untuk bikin community gathering bersama dengan si Tokopedia itu. Dan selain itu pun kita punya member yang cukup aktif di Discord, hampir 2000 member lah. Itu yang tiap hari kayak main bareng dan lain sebagainya, dan itu multiple games gitu. Kita nggak menutup kayak karena Persija Esports punya, misalnya nih ya, karena Persija Esports punya Free Fire, jadi cuman komunitas Free Fire aja enggak. Kita buka buat PUBG Mobile, Mobile Legends. Mungkin Masnya kalau main juga gitu PUBG Mobile boleh, bisa kita main bareng. Ya, saya biasanya main FIFA sih. Oh boleh, ayo kita tanding FIFA. Nanti kita juga bikin komunitas ya. Mungkin saya bisa seleksi jadi mewakili Persija. Boleh banget. IPL Liga 1. Boleh. Cuman Langsung udah mau parlil. Pak Arlen Karena sama saya nunggu Kak Marsha banget nggak nih. ada niatan mau naruh itu iklan di sini? Waduh. Atau di sini mungkin masih kosong? Boleh masuk di sini. Ini jersey ini udah lama banget nih, harusnya udah nggak ada ini. Harus pakai yang ini nih. Iya. Nah, sekalian naruh Nah, ini itu taruh ya, loh, Pak, join. satu. Yang tadi saya ngomong kolaborasi itu tuh kita juga mau membuka kolaborasi dengan investor dan juga sponsor Ya, gitu. betul. Jadi intinya kita ingin berkembang bersama gitu. Kalau ada misalnya, saya mau gabung deh sama Persija Esports, saya mau ngelihat mungkin brandnya kuat gitu. Saya pengen join aja deh Persija Esports, kita barengan aja bikin tim, kita welcome gitu. Ada sponsor, ini kayaknya Persija fansnya banyak nih. Saya mau ikutan deh kalau bikin events community, kita kita mau jadi sponsor atau mau ini. Kita welcome gitu. Nanti kalau ada sih kontak, Pak. Iya, boleh. Jadi ini nih nanti harus ada brand yang lain. Brand lain, Iya. betul. Jangan lupa Pak brand ambassador-nya. Itu gampang lah. Iya, itu. Makanya dapat gelas loh. Tuh gimana daya tarik ke nama Persijanya itu luar biasa. Tapi emang kalau di Persija Club udah ada brand ambassador kan? Udah ada, saya kenal tuh. Nah, emang kalau di sport belum nih kayaknya nih, Pak. Iya, nanti kita perlu banyak nih. Perlu banyak tuh. Alhamdulillah ya Allah, rezeki ini memang ada lah. Kalau cinta Persija tuh rezeki di mana-mana gitu loh. Kalau lu bukan cinta Persija, Apa? cinta pemainnya. Enggak, ini enggak di depan Pak Harlin Kak Marsha, aku cuma pengen jelasin, aku cinta e-sportnya Persija dan Persija Club. Jadi menyeluruh keseluruhan. Paling bisa emang temen gue yang ini nih. Tapi Bang, bicara Persija Esports ini saat ini udah berapa divisi, Pak? Sekarang kan Valorant kemarin. Iya, Valorant. Nah, kemudian nih mau masuk mobile nih. Nah, nanti timnya Mas Marsha lagi menggodok ya. Yang paling pas tuh kita masuknya di mana. Tapi kemungkinan besar di mobile. Mobile ya, karena banyak banget di mobile tuh. Iya. Ya itu sih yang lagi kita proses itu, jadi coming on next year ya kita launching divisi baru itu langsung tanding di liga utamanya. Iya. Gitu, liga Banyak loh, utamanya. ditunggu-tunggu loh di mobile tuh. Betul. Benar, saya sempat liputannya. Tadi saya bilang karena saya sukanya lebih ke bola kan. Event Liga 1 itu banyak tim yang sudah mulai ini, bahkan manggil pemain asing, Pak, dari luar gitu. Nah, mungkin Persija ke depan akan ke situ juga. Ya nggak menutup kemungkinan. Maksudnya kita sangat open, apalagi kalau menurut saya ketika kita bicaranya tentang tim itu pasti prestasi nih. Kita kan harus membanggakan Persija. Ya tentunya apapun yang bisa dilakukan untuk mencapai prestasi itu harus kita lakukan. Termasuk mungkin ya pemain asing dan lain sebagainya. Karena di Indonesia pun udah ada beberapa tim e-sports kan yang menggunakan pemain asing. Ya. gitu. Itu pun kita nggak menutup kemungkinan itu. Ya kalau Marco Mot aja bisa, kenapa enggak pemain-pemain Mobile Legend lain ataupun e-sport lain yang di luar negeri kelasnya internasional bisa kita datangin Tapi juga. kalau misalnya anak dalam negeri nih yang jago kan kenapa enggak? Iya, betul juga. Betul Lebih juga. bagus kalau Cinta Indo lokal. Pride gitu. Iya, bener sih, Pak. Betul juga sih. Betul. Cuman Karena ada sama aja sih Sama sebenarnya aja saya. sih. Orang Iya, luar iya, sama bener kita sama. Apalagi di Indonesia tuh di 3 game itu kan megang. Bener, Juara bener. dunia beberapa Iya kali sih, Indonesia. betul. Tapi nggak anak Indonesia aja nih masih banyak kok gitu di luar sana yang jago gitu.
Nah, cara pemilihannya sendiri Kak Marsha ada nggak kesamaan dengan pemilihan pemain bola gitu? Di bola. Mungkin bedanya kalau bola kan udah berjenjang nih dari mulai junior, Oke. U17, U18, U21. Kalau di e-sports tuh belum. Nah, belum seperti itu. Belum. Jadi Tapi memang akan kan? nah, itu balik lagi nanti kalau di Persija Esports tentu kita akan buat akademi gitu ya. Cuman ini kan harus kerjasama yang bareng-bareng nih, kayak tadi Pak Harin bilang, kolaborasi dengan lembaga-lembaga dan lain sebagainya gitu untuk membangun itu. Kalau pemilihannya sendiri, bedanya e-sports dengan sports, kalau e-sports tuh kita bisa menarik data langsung nih dari developernya. Kita bisa lihat nih orang ini tuh jago atau enggak, rankingnya dan lain sebagainya. Tentunya itu dulu lah kita lihat nih raport track recordnya mereka. Setelah itu ya baru kita adakan interview, biasanya ngobrol sama orangnya langsung seperti apa sih apa namanya drive-nya mereka, karena tentunya kita mau cari pemain-pemain yang punya drive nih, yang semangat untuk juara. Karena mau sejago apapun kalau nggak ada drive itu kan sulit juga gitu. Iya. Jadi yang terpenting drive untuk juaranya dan mau berkembang gitu orangnya. Kalau untuk teknisnya ya masing-masing game tuh beda-beda, kayak PUBG Iya, kan betul. harus bisa aim, misalnya Mobile Legends tuh masalah micro makro gimana skill dia gitu. Free Fire beda lagi. Jadi untuk spesifik per gamenya apa namanya skill khususnya ada, tapi yang secara generalnya itu kita lihat dari track record sama attitude seperti apa atau personality orangnya kayak gimana. Tadi kan Kak Marsha mention tentang drive ya. Nah, aku pengen nanya ke Pak Harlin nih, mohon izin ya Pak. Iya. Yang membuat Bapak drive di e-sport ini tuh apa sih Pak? Persijanya kah? Atau apanya? Saya melihat, Apa suka main game awalnya? saya sebenarnya nggak main game sebenarnya. Enggak malah ya? Cuman saya melihat apa bisnis. namanya ya peluang gitu. Jadi saya melihat Indonesia ini untuk e-sports sangat besar ininya apa namanya opportunity-nya gitu. Dan kita sekarang masih ketinggalan gitu dibanding negara, even di ASEAN aja. Setelah saya belajar e-sport nih selama 7 bulan ini, itu kelihatan kita masih ketinggalan dibanding dengan penduduk kita yang hampir 300 juta. Tapi industri kita cuma segini, sementara Singapura negara kecil tuh udah luar biasa gitu. Malah prestasi mereka yang saya pelajari di Valorant gitu ya, udah beberapa kali ke level dunia gitu. Sementara kita kemarin nggak ada ya malah ya. Ada satu aja gitu. Pemain kita juga main di situ kebetulan. Iya, main kita main di situ, main kita lumayan juga, main kita di apa namanya dibajak. Oh, gitu. Waktu pas Piala Pas Dunia. Piala kemarin. Dunia. kalau gitu berarti di apa? Dipinjemkan, Pinjamkan? di loan. Oh, bayar dong berarti dong? Iya dong. Wah, aduh. Iya lumayan. Persija anak bawang udah dapat income. Iya. Pantesan senyum-senyum dari gede ternyata. Iya dan ini menurut saya bisa memproduktifkan Iya. anak-anak muda ya Gen Z ya, Iya. anak-anak remaja yang tadinya main game itu dianggap buang-buang Dilarang waktu, lah ya tapi sama itu orang bisa tua. menjadi sesuatu yang produktif bahkan Ternyata. menjadi karir gitu. Betul. Jadi kita pengen di Persija Esport ini juga bisa berkontribusi lah gitu supaya anak-anak remaja ini kita arahkan daripada main game yang nggak jelas, kita arahin ke kompetisi, siapa tahu dia bisa jadi sesuatu Betul. yang jago dan besar gitu. Tapi Pak bilang berbicara divisi Valorant ya, saat ini kondisi seperti apa sih, maksudnya vakum ya? Lagi vakum atau gimana? Ya ini vakum karena memang tadi yang Mas Farsa sebutkan udah nggak ada kompetisi. Terus kita juga lihat kita sedang evaluasi lah tim itu karena tim Valorant, karena memang setelah kita masuk ke 5 besar Asia Pasifik tuh kemarin terakhir memang agak menurun ya, walaupun salah satu pemain kita di loan tadi kita bisa loan untuk jadi ke Piala Dunia ya, tapi Vakumnya dapat duit ya. jadi secara ini kita coba evaluasi lah sama. Tapi ya itu kita ya karena ini sangat dinamis ya, kita lihat kalau memang nanti di mobile kita lebih bisa maju atau eksis gitu ya, kita mungkin fokus kita akan berubah gitu Ke mobile. karena memang tadi yang disebutkan Mas Marsha bahwa fansnya pun jauh lebih banyak gitu karena lebih luas lah. Gitu. Dan kebetulan fans-fansnya Persija itu banyak bersinggungan di game mobile. Gitu. Tanggal 28 tuh Persija ulang tahun, jadi dan nanti di bulan Desember Jakmania ulang tahun, jadi kita ingin kolaborasi lagi nih dengan Jakmania untuk bikin turnamen atau ini dengan mereka gitu. Jadi kita ingin mencoba bersinergi lah juga dengan mereka dalam urusan e-sport. Walaupun sebenarnya hubungan itu terbentuk dalam sepak bola, tapi ternyata di e-sport nih nyambung juga gitu. Dan juga kita kolaborasi dengan banyak
pihak juga, termasuk ya beberapa tempat gitu. Jadi kita udah banyak diundang nih, bikin dong di sini turnamen e-sports, karena ya itu karena Persija sering kolaborasi, jadi mungkin banyak yang ajak juga gitu. ya. Jadi ya itu kita berkembang nggak hanya tim, tapi juga komunitas dan juga kita bantu mensosialisasikan e-sports ini ke masyarakat Indonesia gitu. Luar biasa. Dengan banyaknya kolaborasi, dengar-dengar ini Kak aku katanya ada kejadian yang menggemparkan nih Kak Ajis. Apa tuh? Kakak lah yang tanya, aku nggak enak. Aku apa lupa ingetin dong. Jadi baru-baru ini aja nih ya, e-sport membuat gempar lewat postingan Instagram Kak. MDL atau MPL itu ya? Iya, Bahkan betul. player seperti Rek Donkey yang di apa ya dulunya juara dunia M1 nih. Shock loh mendengar itu. Itu gimana Pak klarifikasi Pak? Mungkin Ya Kak Masya kalau kali. saya sih sebenarnya melihat itu cukup bangga sama Persija ya. Ternyata kita ya tadi Pak Harden bilang anak bawang ini bisa menggembarkan. Padahal masih baru loh. Masih juga. baru, iya. Iya, berarti kan itu positifnya adalah antusiasmenya tuh gede gitu. Yes. Nggak cuman fans sepak bola tapi fans e-sports pun, Oke. apalagi penikmat industrinya tuh menunggu gitu kehadiran sosok Persija karena balik lagi nggak bisa dipungkiri histori yang panjang, brand yang udah cukup besar membuat orang tuh menanti gitu kehadiran Iya. Persija adanya di divisi e-sport. Sebetulnya postingan itu kan bertanya ke fans kita nih kalau kita mau masuk mau MDL atau MPL. Bedanya MDL tuh Liga 2, MPL tuh Liga MPL 1. Liga 1. Ya. Dari mereka sih kebanyakan yang penting ada nih kita masuk gitu Oh, ya? ke Mobile Legends. Tapi kan itu balik lagi gamenya Mobile Legends nih. Yang aku bilang tadi kita ada 3 game yang bisa kita masukin. Free Fire, Mobile Legends dengan PUBG Mobile. Nanti tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Kita masuk yang mana gitu. Apakah oke. PUBG Mobile atau Mobile Legends MDL atau MPL berarti nih? kalau itu gamenya kan itu Mobile Legends kan Iya, itu gamenya. Mobile Legends. Nah, kemungkinan sih kita masih pikir antara Mobile Legends atau PUBG Mobile atau Free Fire itu. Itu 3 itu ya Iya. berarti posisi itu. Kalaupun kita masuk ke salah satunya pasti kita pengennya di liga utamanya. Liga utama, Gitu kan. betul, setuju. Di Yang namanya MPL-nya Persija kan berarti harus ya? di yang utama gitu kan ya Pak liganya. Ini kan kalau untuk masuk ke MPL harus besar juga ya dana yang dikeluarkan nih. Betul. Sekitar Karena berapa M gitu ya kalau Iya, nggak salah. kalau MPL itu franchise kan sistemnya. Nah, tapi kalau yang lain kayak Free Fire maupun PUBG Mobile tuh masih open gitu. Bukan sistemnya franchise league. Franchise league itu kayak liga baseball gitu di Amerika dan lain sebagainya ya. Ya siapa tahu kalau ada investor mau kolaborasi kan. Nah, itu makanya saya bilang wah ini jor-joran juga Persija kalau sampai bisa mengeluarkan nilai segitu. Iya, ya. makanya itu. Jadi kita sih membuka segala opportunity Iya. gitu. Kalau memang nanti ada investor atau sponsor yang mau ini, kita siap aja gitu. Jadi memang kita sekarang ya timnya Mas Marsal lah ya. Jadi lebih nanti fokus yang mana nih yang paling pas dengan keadaan kita sekarang gitu. Dan kita juga nggak pengen terlalu terburu-buru lah. Maksudnya kita nggak usah pengen yang jor-joran di awal tapi terus nanti nggak tahan lama gitu ya. Iya. Mendingan kita konsisten, yang penting konsisten, eksis terus gitu. Dan kita lihat yang mana yang paling pas dengan kondisi kita saat itu, itulah yang kita jalan gitu. Jadi gitu. Tapi playernya udah ada kan Kak? Kalau playernya sendiri di 3 game itu yang tadi lagi scouting nih, terus scouting. Tentunya dengan kita rutin nih ngobrol dengan komunitas, kita masuk ke ke dalam industrinya lah gitu. Di Persija ini yang saya tahu gaji ini jor-joran Pak. Besar kan. Dari Persija sepak bola. Kalau di e-sport sendiri gimana nih Pak? Sama nggak sih? Ih kepo banget ini. Ya pengen tahu dong. ampun. Temen gue banyak main-main juga di Mobile Legends segala macam. Jadi mungkin ketika nanti Tapi udah ini Pak emang berapaan Pak? Ya kita itu tadi balik lagi, kita lihat sesuai dengan peluang saat itu sama kebutuhan dan juga ini kalau kita ada kemungkinan kolaborasi dengan siapa gitu. Oke. Jadi sangat dinamis Iya. gitu. Jadi kalau nanti bisa dibilang gajinya besar ya mungkin iya gitu, mungkin juga enggak gitu. Jadi tergantung keadaan nanti gitu. Nah, kalau Persija sepak bola kan memang musim ini banyak pemain asing yang ini. luar biasa ya. Tapi kita seperti saya bilang tadi Persija e-sport nih melihat opportunity yang tepat pada saat itu dan sangat dinamis. Dan yang penting buat kita sekarang yaitu tadi kita memperluas jejaring dengan kolaborasi. Ya siapa tahu peluang itu muncul pada suatu saat-saat tertentu nanti gitu. Itu sih yang kita ini. Contohnya lenca olahraga ini Ya. kita kolaborasi. Ya. Tapi yang saya penasaran lagi adalah sistem kontrak di
e-sport itu seperti apa sih Pak kalau untuk kepada Ya, pemain? sebenarnya sistem kontraknya sama ya, seperti kontrak atlet jatuhnya. Jadi secara Per legal- apa? Per kompetisi atau per tahun atau gimana? Biasanya tuh kita bisa per season atau per tahun atau kalau misalnya kasusnya kayak peminjaman kan sampai selesai kompetisi. Jadi Iya. balik lagi tergantung kebutuhannya seperti apa. Tapi secara legal dan lain sebagainya itu pasti akan kita lakukan dengan baik gitu kan. Apalagi maksudnya meskipun e-sports tuh seru ya, game tuh seru, tapi ada porsi-porsi yang memang kita harus serius gitu menanganinya. Salah satunya itu kontrak. Agak mirip lah sama kontrak main sepak bola. Sepak bola sama ya? Mirip. Jadi, Nggak bisa disebutin nominalnya berapa Pak kira-kira per tahunnya gitu. rahasia lah. Itu rahasia personal masing-masing. Nggak enak juga gitu. Caranya gitu Pak, barangkali ada pemain-pemain sepak bola yang ternyata jago juga gitu. Janganlah, Main nanti, e-sport sih, jangan. aku mendingan di e-sport aja deh. Nggak capek fisik gitu kan. Cuman. Iya, tapi ini e-sports nih bukan nggak mungkin nanti beberapa tahun ke depan tuh bisa pemain pro-nya mungkin bisa salah satu yang tertinggi gitu Iya, kontraknya iya, di antara semua sports gitu. Oh, Mungkin gitu ya. Jadi karena ya e-sports ini kan makin berkembang iya. dan fansnya makin banyak dan turnamennya juga makin banyak dan besar gitu. Sponsor makin banyak. Jadi Betul. bukan tidak mungkin gitu. Jadi Lebih daripada pemain sepak bola ya. mungkin aja, mungkin berapa tahun ke depan. Apalagi nanti teknologi berkembang kan, Iya, masuk metaverse kan basically kan Ya. gaming kan Iya, betul. gitu. Bisa jadi sih, ya mudah-mudahan lah. Tapi ya kalau di e-sports ini, supporter udah ada Pak? Di e-sport Persija? Udah. Penyebutannya beda juga? Atau di Jackmania juga? Cyberjack. Hah? Wih, keren. Cyberjack. Cyberjack. Cyberjack, Kak. Oh, Cyberjack. Cyberjack. Jadi ada Jackmania, ada Cyberjack. Kenapa Iya, Cyberjack? iya, iya, Karena kita tuh Cyberjack. Cyber Tiger of Kemayoran. Jadi ada Macan Kemayoran, ada Cyber Tiger. Cyber Tiger. Cyber Tiger Julukannya Cyber Tiger. Kalau Persija Sport ini Cyber Tiger. Of Kemayoran. Julukan. Kemayoran ya. Oke. Kalau itu kan Macan Kemayoran. Ya, kalau ini Cyber Pakai Tiger, Cyber Tiger. Kemayoran. Dan supporternya namanya Cyber Cyberjack. Tiger. Cyberjack. Cyberjack. Cyberjack Mania lah, Cyberjack. Cyberjack. Nah, kalau di Jackmania ada Jack Angel nih. Kalau yang Ya, cewek apa nih? Sama aja? Sama aja. Sama aja. Cyberjack aja. Tapi penasaran juga Jack Angel. bentuk support dari Jackmania sendiri untuk e-sportnya itu berbentuk seperti apa ya Pak? Entah mendownload kah atau ikutan kah? Atau gimana sih? Waktu Sebesar kita apa sih? waktu itu bukan launching, pelepasan tim ya Pak dari Jackmania pun perwakilannya mendukung gitu. Ya kami sangat mendukung nih Persija Sport. Ayo bikin bangga Persija. Dan kalau kita lihat komentar-komentarnya pun dari Jackmania sangat-sangat positif itu. Banyak yang ayo dong masuk cepetan nih Mobile Legends. Biar ya gitu kayak tadi biar gue dukungnya lu nih nggak dukung tim Nggak yang dukung lain. tim lain, gitu. betul. Dan kita pun rutin mengadakan mabar gitu secara online ya. Iya. Meskipun karena kalau Mabar online? Iya mabar online. Wah, keren ya Jackmania. Iya PUBG Mobile, Mobile Oke, Legends oke, gitu. oke. Dan itu maksudnya nggak kita filterin yang masuk harus Jackmania atau enggak gitu. Oke. Kita open aja. Open aja, Saya yakin betul. pun ada gitu juga gitu Jackmania yang ikut. Tapi ya masuknya udah fans e-sports gitu, Iya, Cyberjack kayak Cyberjack. gitu. Deh, harus bikin kartu anggota juga nggak tuh Cyberjack? Ya Belum ya, belum? belum. Gitu. Nanti Jadi, kita buat. jadi kita ya itu mengajak partisipasi juga fans Ya. kita gitu. Apalagi kan ya itu tadi mayoritas Jackmania itu suka main game, Game, suka main setuju, e-sports. betul. Jadi Banyak ya dengan ikut komunitas kita, ikut kalau kita mabar join itu udah merupakan bentuk support gitu. Nah, apalagi nanti kita punya tim, nah mereka pasti akan support juga. Pastinya kalau udah muncul nanti. Pak, untuk target ke depannya nih Pak, kira-kira ada apa aja sih e-sport? Sama strateginya mungkin Pak. Yes. Ya, Yang selain tadi udah ceritakan ya, kan ada mau ke arah mobile juga, Iya. kan, Mobile Legends. ya yang kita tuju nih nanti awal tahun depan kita harus punya tim paling nggak satu divisi yang bisa main di Liga Utama. Jadi Iya. itu target kita secara tim gitu Liga Utama dan yang cukup bisa berbicara lah. Jadi nggak main seperti waktu Valorant kemarin. Iya, lah kita betul. bisa. Luar biasa itu. Yang kedua kita ingin membesarkan komunitas kita gitu. Jadi kita Mas Marsha kan tadi cerita tentang Discord dan lain-lain, kita sering mabar dan kolaborasi. Kita pengen komunitas Persija e-sport tuh makin luas dan tadi cross semua divisi gitu kalau bisa. Divisi-divisi yang ini juga yang baik mobile semuanya maupun nanti kita juga di PC juga main, bahkan di konsol misalnya FIFA tadi kita juga bisa punya komunitas gitu. Kemudian kita juga ingin berkembang secara bisnis gitu. Iya. Jadi ya ini kita udah mulai nih, ini mesti beli dong nih, Iya. di jersey ya, nih Aduh, jersey nanti betul. merchandise kita juga akan mulai
mulai produksi, kita mulai ini supaya itu sebenarnya untuk mendekatkan dengan fans juga gitu kan. Mereka kalau pakai baju Persija kan ada kebanggaan identitas tertentu. Ini padahal beda berarti sama Persija. Beda. Jadi kita memang bedakan lah karena ini sportsnya berbeda. Kemudian ya kita juga pengen mengembangkan tadi secara kita punya target tahun depan kita bisa berkontribusi di dalam pembangunan sumber daya manusia di e-sports ini untuk Indonesia gitu. Jadi bisa apa namanya dari akademi baik dari pemainnya gitu ya kalau tahun nanti bisa jalan maupun dari sisi ininya industrinya. Jadi gitu tahun depan kita pengen juga ke situ. Jadi ada beberapa bagian gitu. Jadi nggak hanya tim yang salah satu yang utama tapi yang pendukungnya juga kita ingin kembangkan gitu. Oke. Pak, ini kan banyak juga ya, maksudnya ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu juga nih. Bisa diinformasikan nggak sih Pak, untuk melihat perkembangan e-sport Persija itu diakses dari di mana Pak? Mungkin punya webnya atau apa? Kita boleh follow Instagram kita di @persija_esports, di Twitter juga ada, di TikTok juga ada, Persija Esports. Terus kalau mau ikut mabar nih, gabung kita ya. boleh Gabung gimana caranya tuh? Discord. Ada Discord Persija Esports bisa diakses melalui di Instagram kita. Ada linknya menuju Discord Persija Esports. Dan jangan lupa juga untuk melihat merchandise yang ini nih. Wah, itu di mana tuh? Bagus banget kan? Bagus itu keren. Saya juga pengen. Karena kedepannya nggak cuma ini nih, nggak cuma jersey, ada kaos dan lain sebagainya. Itu bisa diakses di Tokopedia, Persija Esports dan juga bisa melalui Instagram juga gitu pemesanannya. Nah, sebagai bentuk kita harus beli, Kak. Jangan minta. Saya Dia mau mah suka dikasih. begitu, Kak. Kadang aku suka malu sendiri loh kalau ada tamu. Minta dong gitu. Gak apa-apa, dikasihnya 1 tapi belinya 4. Nah, Gak apa-apa, gitu. gak apa-apa banget ya Pak. Itu mungkin Kita ya. kasih, Jadi iya. gini, itu strategi dari marketing juga. Ketika misalkan Pak Arli ngasih saya pakai di jalan segala macam, banyak yang tanya dong. Baju dari mana? Oh, bagus tuh. Dikasih Kan. KPI. Akhirnya dia beli, gitu. Oh, soft selling ya. Iya dong, gitu. Tapi Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan juga buat generasi Gen Z lah khususnya yang ingin serius di dunia e-sport Pak. Ada pesan untuk ya mereka agar ya apa ya termotivasi lah gitu. Ya, jadi Nggak menurut ragu saya lagi. ya menurut saya main game itu nggak selalu jelek. Jadi tapi kita melakukan sesuatu tuh harus sungguh-sungguh gitu. Ya. Ya. Jadi jangan setengah-setengah. Jadi kalau memang kita pengen jadi pemain game yang profesional, ya harus serius, harus sungguh-sungguh. Dan juga konsisten. Ya. Jadi jangan on off gitu. Jadi dan peluangnya besar. Masa depan cerah nih untuk e-sports gitu. Itu aja. Pak, ini dong sebutin satu kata tentang Persija Esport dari Pak Arlin. Dari Pak Arlin dan juga Bang Marsha. Bang Marsi. Apa ya? Seksi. Seksi. Kayak ratu dong, Mbak. Bapak yang ngomong saya yang terharu gitu loh, Pak. Kalau yang mesem-mesem bukan buat lu kali. Ya tahu buat Persija Esport. Iya. Tapi kan aku bagian dari pecinta Persija, which is aku berarti seksi juga dong. Kan keluarganya Persija Esport. Iya. Boleh, Kalau Bang Marsha? Kalau saya juara lah, karena itu targetnya untuk menjadi juara gitu. Wow, Kalau luar Kak Ajis, biasa. melihat Persija Esport satu kata. Sama sih, juara. Nggak ada yang mau nanya aku. Kalau lu apa? Terobosan. Terobosan. Iya. Oke. Luar biasa. Oke. Banyak banget ya Kak hal-hal yang bisa diambil dari Persija Esport ini sebagai terobosan terbaru untuk merangkul anak-anak muda khususnya, Gen Z. apalagi fanbase-nya Persija juga sangat Calon kuat besar. supaya bermain sambil menghasilkan uang, sambil Waduh. berprestasi juga gitu. Iya. Dan Persija Esport sendiri membuka kolaborasi ke depannya ya Pak ya Semua. untuk menerobos divisi-divisi yang belum di ini nih. Ya. Tapi akan dicapai soon as possible. Dan Amin. kalau misalnya mau ada apa namanya Apa? pemilihan tim juga akan dipilih sesuai dengan drive-nya ya. Iya. Jadi nggak sembarangan juga nih. Oke ya, kita mudah-mudahan kita doakan semoga Persija Esport apa yang ingin dicapai tercapai di tahun ini dan di musim yang akan datang, bahkan bisa nama Persija Jakarta klub sebagai klub juga besar, Persija Esport juga sama. Amin. Amin. Makasih ya Pak. Makasih Pak Makasih, semuanya makasih. sudah Udah datang nyempetin hari di ini. sini. Sebenarnya kita masih Makasih. ngobrol banyak banget, tapi Iya. karena waktu juga sudah sejam lebih kita ngobrol ya Pak, nggak terasa karena emang banyak banget Iya, betul. pelajaran yang kita dapat ya dan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat buat kita juga, buat Yes. penonton juga. Oke, kalau gitu saya Az Ariyat dan juga Ratu Rizky Nabila. dan juga Harlin Raharjo.
Dan Marsha Abimantra. Oke, pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Lensor Podcast hanya di YouTube Lensa Olahraga. Dan karena hanya di Lensa Olahraga, saatnya olahraga yang bicara.